si virus ini akan menduplikasi dirinya di dalam sel. Kalau kondisi kita sehat, maka kegiatan duplikasi ini akan terhambat ya. Jadi bukan obat-obatan dari luar yang bisa menghambat virus itu, tetapi daya tahan tubuh kita yang tinggi yang bisa menghambat duplikasi virus di dalam sel tubuh kita. Stres dan imun ini dan weak immune system dan stres ini kayak lingkaran setan. Jadi kalau imun sistem kita lemah, bisa stres. Kalau kita stres, imun sistem kita bisa lemah, ya. Itu sebabnya tergantung kepada seberapa kuat imunitas kita, ya. Tentunya dari katakanlah 100 orang, menurut penelitian saat ini 15-20% mengalami reaksi yang lebih berat. Sedangkan yang 80% itu ringan dan banyak juga yang tanpa gejala. Ya. Ini apa sih yang membedakan kok orang kadang bisa ringan atau tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat. Apa yang membedakan sehingga ini terjadi? Ya, tentu yang membedakan adalah daya tahan tubuhnya, imun sistemnya, ya, lapisan-lapisan yang disediakan di dalam tubuh kita tertembus atau tidak. Nah, khusus untuk virus itu, kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini akan berusaha, kalau dalam satu negara itu ada spy-nya atau ada bin-nya ya, kayak Indonesia nih, punya bin. Bin inilah yang mengenali musuhnya itu duluan. Ya. Jadi ketika COVID masuk ke dalam tubuh, ada bin-nya di dalam tubuh kita, atau ada spy-nya di dalam tubuh kita, atau ada yang dikatakan sel pengenal. Ya, jadi dialah yang pertama kali akan mememori, mengingat, sel memori. Dia akan mengingat atau menyimpan memori akan virus ini. Nah, itu sebabnya kenapa kita lebih baik divaksin. Karena dengan vaksin, kita itu diberikan pengenalan akan virus secara buatan. Jadi, tubuh kita sudah mengenali si virus ini. Jadi, ketika masuk berikutnya atau kedua kalinya virus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon lebih cepat. Ya, jadi respon imun ini penting. Kalau lambat, itulah yang menyebabkan orang mengalami sakit yang lebih parah. Karena respon imunnya lambat. Ya, ketika kita divaksin, tidak semua orang juga memiliki reaksi yang sama. Beda-beda. Tergantung apa? Kembali lagi tergantung kepada imun sistemnya, daya tahannya. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana untuk membentuk daya tahan yang kuat ini. Ya, sekarang kita melihat situasi kenapa sih kok virus ini bisa sedemikian hebatnya pada satu orang mengalami keparahan yang cukup tinggi, sedangkan orang lain bisa dikatakan OTG, ya, tanpa gejala. Nah, itu imun responnya berbeda. Nah, itu sebabnya kita membuat vaksin itu, atau kita vaksinasi itu, supaya tubuh kita mengenali dulu, sehingga kita merangsang respon imun ini lebih cepat. Itu tujuannya.
Ya, jadi sekarang kita mengerti kenapa kita harus divaksin. Ya, apakah divaksin itu akan membuat kita kebal? Tidak. Ya, tapi akan membuat tubuh kita merespon lebih cepat terhadap si penyakit sehingga kita tidak mengalami penyakit yang berat, ya, sampai harus masuk ICU, sampai harus pakai ventilator. Itu dengan divaksin kita akan lebih terhindar dari keadaan seperti itu. Oke. Kemudian jadi itu mengenai vaksin, bagaimana pertahanan tubuh kita yang berlapis-lapis ini. Kemudian saya akan, ini satu hal saja yang ya penting-penting enggak. Pada imun sistem ini ada daerah-daerah tertentu, boleh kita katakan markasnya, ya, markas dari pertahanan tubuh. Jadi ada di mana aja itu? Ada di tonsil, ada di kelenjar limf. Kelenjar limf itu kalau kita infeksi, misalnya di daerah atau gigi, katakan kita akan kalau pegang di leher nih ada benjolan. Nah, itu namanya lymph node. Ya, kalau sedang infeksi, atau kalau misalnya kebanyakan nih anak-anak kalau lagi radang lehernya, tonsilnya akan membesar. Amandel tonsil itu, ya. Jadi ini bukan penyakit. Ini markas-markas dari pertahanan tubuh kita yang hampir kalah, ya, kayak appendix, usus buntu, itu sebetulnya markas pertahanan tubuh. Tapi kalau kalah, dia bisa jadi bengkak, bisa jadi inflamasi, dan kalau buruk kondisinya terpaksa harus diangkat. Tapi sebetulnya kalau tubuh kita imunitasnya baik, ini justru adalah tempat-tempat di mana pertahanan tubuh itu dipupuk, dibina, dan ditempatkan. Sehingga setiap saat bisa digunakan untuk mempertahankan tubuh. Ya, itu pengertian ini, karena saya sharingkan karena ini orang sering lihat ya, bahwa radang di tonsilnya lah, appendixnya, dan kemudian bone marrow ini adalah tempat produksinya, sumsum tulang. Ya, ini tempat produksi dari imun sistem itu sendiri. Kemudian, nah, ini tanda-tanda imun sistem kita lemah, ya. Jadi sering kena influenza, sering kena batuk pilek. Itu tandanya imun sistem kita lemah, ya. Kemudian rasa lelah, ya, biarpun udah istirahat juga lelah. Tapi ini bukan malas ya, ini beneran lelah. Ya. Kemudian gejala asmatis atau alergi. Ini juga menandakan bahwa imunitas kita juga lemah, ya. Kalau habis olahraga nggak cepat pulih kondisinya. Ini pun salah satu tanda bahwa imunitas kita juga lemah. Kemudian kadar gula dalam darahnya tinggi, ya. Jadi orang yang mengalami diabetes itu memang imunitasnya otomatis rendah. Itu sebabnya kenapa yang memiliki komorbid ini, diabetes, pada saat ini sangat rawan, ya, terhadap COVID ini, betul-betul sangat rawan.
ya. Jadi yang ada keluarganya diabetes, selain coba diabetesnya ini diperbaiki, juga dijaga jangan sampai tertular COVID. Ya. Sulit untuk bangun di pagi hari, maksudnya ini bukan karena kurang tidur semalamnya, bukan ya, karena begadang bukan, tapi ini ketika bangun itu kayak nggak ada tenaganya gitu, ya. Kemudian konstipasi itu sulit buang air besar maksud saya, sulit buang air besar, ada yang bisa 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu, baru-baru ini ada pasien saya yang sudah 2 minggu tidak BAB, ya. Begitu juga kebalikannya, yang sering diare, ya, bukan yang sering BAB mungkin karena terlalu banyak makannya, bukan itu ya, tapi dia mengalami diare. Artinya bentuk daripada fesesnya itu sangat lembek, nyaris seperti bubur, ya, dan itu terus menerus. Ini juga keadaan di mana imun sistemnya juga lemah, ya. Banyak alergi terhadap makanan. Jadi waduh, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu karena alergi, ya, banyak sekali. Sulit tidur. Ini juga salah satu tanda bahwa imun sistem kita juga turun, ya. Kemudian chronic skin condition. Nah, chronic skin condition itu dermatitis, ya, banyak yang mengalami itu bertahun-tahun, ya, biasanya di sekitar jari atau di kaki, biasanya di ekstremitas, ya, di tangan dan kaki. Itu adalah tanda bahwa imun sistem kita gak bagus, ya. Apa yang bisa membuat imun sistem kita ini nggak bagus, ya? Itu alkohol, misalnya, merokok, ya, baik pun perokok pasif, itu juga bisa menurunkan imunitas. Kemudian tidur yang tidak deep sleep, ya, jadi tidur yang nggak kualitas tidurnya buruk, ya. Kemudian tidak bergerak, itu juga bisa membuat imunitasnya jadi buruk, ya. Biasanya keasikan nih lockdown, nonton drama Korea berseri-seri 2-3 hari nggak pindah-pindah dari sofa. Itu bisa memperburuk imun sistem. Kemudian emosi yang tidak terkontrol. Ini juga memperburuk imun sistem, ya. Kemudian juga banyak nih yang takut hitam, takut jadi menghindari sinar matahari, ya. Itu juga salah satu yang memperburuk imun sistem. Kemudian juga personal hygiene, ya, kita sekarang benar-benar strict sama hygiene ini karena ada virus yang begitu luar biasa. Menggunakan make up yang toksik, ya, kita tahu ada beberapa make up yang menggunakan timbal untuk membuat kulit kelihatan makin putih. Itu juga sangat tidak baik. Jadi kita jangan berpikir bahwa apa yang kita apply di kulit ini tidak bisa mempengaruhi imun sistem, itu sangat bisa mempengaruhi imun sistem. Jadi harus hati-hati, ya. Kemudian minumlah air putih yang banyak, ya. Jangan bobati lah. Saya minum banyak
bobati 3 gelas, itu udah bukan minum itu, ya, menambah penyakit di dalam tubuh kita. Kemudian kebanyakan memakai antibiotik, ya. Kalau di Singapura kita sudah sangat hati-hati menggunakan antibiotik, ya. Kalau di Indonesia antibiotik bisa dibeli di mana aja malahan, ya. Ini memperburuk flora usus kita, ya, itu juga membahayakan, ya. Oke. Saya lupa lagi ini timer, jadi tinggal sedikit lagi ya waktu saya, ya. Oke, kita ngebut aja, ya. Nah, untuk improve, bagaimana, how to improve our immunity. Jadi, nutrisi, vitamin, ya, food and vitamins itu memegang kunci yang cukup besar, ya. Kalau saya katakan dari satu porsi atau satu lingkaran, itu food and vitamins itu ngambil sekitar 60%, ya, andil, ya, 60%. Saya bicara di luar stres, ya. Ini saya bicara dulu secara fisik, ya, bahwa food and vitamin. Apa aja sih food, ya? Kita tahu bahwa sayuran, ya, kemudian ini harus dibahas lain kali, ya. Tapi satu hal yang penting sekali bahwa saya mau katakan di sini, jangan terlalu banyak konsumsi gula, ya, karena gula betul-betul akan merusak imun sistem kita. Apa saja sih yang termasuk mengandung gula ini? Yang mengandung gula juga adalah makanan-makanan yang mengandung tepung, ya. Apa saja? Mie, roti, kue, semua, bapau, semua yang mengandung tepung, ini mengandung gula, ya. Oh, saya nggak suka manis-manis, tapi makan mie-nya 3 kali sehari. Nah, ini juga tetap gula darah akan tinggi, ya. Gula darah tinggi belum tentu kelihatan menjadi diabetes, tapi gula darah yang tinggi akan melemahkan imunitas kita, ya, kuncinya itu. Oke. Kemudian exercise seperti apa? Exercise nggak perlu exercise yang sampai ke gym sampai 2-3 jam, nggak perlu. Cukup jalan, ya, jalan 30 menit itu udah cukup, atau stretching, ya. Ada nanti contoh-contoh stretching sebetulnya, cuman saya rasa kita nggak bisa satu-satu, ya, kita nggak punya waktu. Jadi, nah, sekarang satu hal yang penting, tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup? Karena ketika tidur kita nggak cukup, imunitas kita juga terganggu, ya. Ini kalau kita tidurnya cukup, kita bisa menjaga jantung kita juga bisa mencegah dari kanker, terus mengurangi stres, mengurangi inflamasi, karena, ya, tanpa penyakit pun tubuh kita ini membentuk inflamasi setiap saat, ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke satu hal yang sedikit krusial, ya, karena stres ini seperti stres dan imun ini, dan weak immune system dan stres ini kayak lingkaran setan. Jadi apa? Kalau imun sistem kita lemah, bisa stres. Kalau kita stres, imun sistem kita bisa lemah. Jadi ini bolak-balik makin turun imunitas kita dengan stres, ya. Nah, stresnya apa aja? Segala stres, ya. Tentu
gampang sekali mengenal stres itu apa. Tapi efek stres itu ke seluruh tubuh. Ingat ya, apalagi ibu-ibu yang pengen cantik, ya jangan stres. Karena rambut bisa rontok, ya, kuku bisa nggak cantik, ya, kemudian wrinkle bisa cepat keluar di wajah kita. Nah, ini penting. Kemudian pencernaan juga dipengaruhi oleh stres, sistem reproduksi, terutama yang premenopause, ya, tambah stres, tambah banyak simptomnya, tambah menyulitkan keadaannya. Jadi ya harus tahu bagaimana memanage stres ini. Kemudian stres terhadap otak tentu saja sangat-sangat besar pengaruhnya, ya. Di antaranya kita tahu sekarang ini banyak Alzheimer yang mengalami demensia, Alzheimer, ya, itu semua berasal dari stres. Kemudian kardiovaskuler ini pembuluh darah dan jantung, tentu ya kita tahu bahwa hipertensi itu dan jantung sangat dipengaruhi juga oleh stres, joint, muscle, dan ya tentu ini imun sistem sangat dipengaruhi oleh stres. Oke, sekarang kita entering a stress-free zone, ya. Bagaimana kita masuk ke stress-free zone? Nah, semua orang tahu ya ayat ini. Marta, Marta. Saya sengaja panjangkan Marta, Marta. Ya, di Alkitab cuma koma. Saya bikin panjang. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu sebetulnya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ayat ini betul-betul membuat saya belajar sesuatu yang sangat berharga. Ya, seringkali kita sibuk, seringkali kita memikirkan banyak hal, tetapi lupa satu hal yang sebenarnya Tuhan sudah seringkali ngomong. Bahkan ada yang sudah menghitung bahwa di Alkitab itu 360 kali Tuhan bilang jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan akan membekali kita dengan satu proteksi yang luar biasa. Itu jangan takut, jangan khawatir, ya. Ini Marta khawatir dan takut dengan banyak hal, tapi satu hal dia lupa. Kalau kita tidak mendengar dan bergaul intim dengan Tuhan, kita lupa bahwa hanya datang di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, itu akan melepaskan kita. Artinya gini, kita heboh sendiri dah, kita khawatir, waduh dengan pandemi ini apalagi, ya, orang banyak sekali tanya sama saya, wah ini bagaimana ya dok, bagus nggak obat ini, ivermectin bagus nggak dok, ini bagus nggak dok, semua dipertanyakan, ya, takut dan khawatir sambil nggak jalanin sesuatu. Jadi saya punya pengalaman bahwa ketika saya merasa insecure, ketika saya merasa nggak tahu harus berbuat apa, saya cepat lari ke Tuhan. Hal sepele pun saya bawa ke Tuhan, ya. Dan itu membuat saya merasa bahwa oh ini sebetulnya yang Tuhan mau di dalam hidup kita, bahwa semuanya karena Dia siap, Dia bahkan sudah menanggung untuk kita. Ngapain kita kok sibuk sendiri sambil kadang-kadang kita nyalahin Tuhan? Lihat apa yang dilakukan oleh Marta. Marta bilang, Tuhan kenapa engkau diam aja? Kenapa engkau nggak nyuruh saudaraku itu untuk bantu aku? Selain lagi dia menghakimi Maria, dia juga lagi nyalahin Tuhan. Kalau kita hidup di zona free stress,
sebetulnya kita layak untuk hidup seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan udah ngomong, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa kita nggak datang? Kenapa kadang-kadang kita mengukur bahwa, oh, yang ini mah sepele lah, saya tanganin sendiri aja, nanti deh yang berat-berat saya datang sama Tuhan. No way, itu yang sepele itu menyebabkan kita stres. Datanglah kepada Tuhan. Bawalah semua yang mau kita tanyakan, yang kita rindukan, yang segala sesuatu, karena Tuhan siap untuk selalu ada untuk kita. Dia mendengarkan dan dia memberikan selalu jalan keluar di dalam segala perkara di dalam hidup kita.